UGM harus terbuka. Kalau memang alasannya tidak ada, memang tidak ada, dan tidak pernah ada itu lembar pengesahan secantik itu di UGM tahun 85. Berarti terus terang saja. Muncul nama Rismond Hasiholan Sianipar. Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya. Di lembar pengesahan Joko Widodo secantik itu, coba tunjukkan satu lembar pengesahan skripsi tahun 85 yang dimiliki UGM yang secantik punyanya Joko Widodo. Kalau misalnya dia punya argumen, dia bisa menunjukkan, meminta Yamaguchi mengklarifikasi seperti yang dilakukan oleh Jokowi misalnya. Apakah rakyat yang mempertanyakan keaslian dokumen publik adalah tindakan kriminal? Apakah meminta transparansi dari pejabat publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara? Pertanyaan paling mendasar yang sering dikemukakan oleh publik, baik tidak hanya mereka yang anti kepada Pak Jokowi, tidak hanya mereka yang hari ini kita klaim sebagai pemburu ijazahnya Pak Jokowi, bahkan kaum-kaum moderat, bahkan mungkin juga orang-orang yang disebut sebagai ternak Mulyono atau orang-orang yang mungkin pendukung Pak Joko Widodo, sampai dengan saat ini mempertanyakan atau mungkin keheranan, mengapa Pak Joko Widodo tidak langsung memperlihatkan saja ijazah aslinya? Bukankah Bareskrim Polri, bukankah UGM, dan juga pihak-pihak terkait, termasuk dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, sudah memastikan bahwa Pak Jokowi itu sah karena memiliki ijazah asli? Pertanyaannya, sekali lagi, kenapa Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazahnya? Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas soal kenapa sih seorang Joko Widodo yang katanya pemilik ijazah asli tidak langsung memperlihatkan ke publik, ini loh ijazah saya, ini loh yang kalian mempertanyakan. Bahkan Pak Jokowi dianggap bukan negarawan. Sebab dia tidak seperti Obama ketika seorang Trump mempertanyakan kepada Obama, apakah engkau benar-benar orang asli Amerika? Dan sontak kemudian Obama memperlihatkan sertifikat atau semacam akte kelahiran yang menegaskan bahwa dia adalah warga negara Amerika. Nah, menariknya, orang-orang yang memang anti kepada Obama sampai dengan saat ini tetap tidak pernah menganggap, bahkan masih nyinyir yang namanya Obama bukan kelahiran Amerika. Nah guys, nampaknya kalau aku pertimbangkan dan aku lihat-lihat, Jokowi juga melihat situasi itu. Maka keliru juga kalau kemudian kita mau bikin apple to apple antara Jokowi dengan Obama terkait untuk menunjukkan eksistensi. Dia lahir di Amerika dan juga saya terlahir dari UGM. Itu sesuatu yang menurut saya kurang tepat dan kurang apple to apple. Dan bukan berarti ketika Pak Jokowi tidak memperlihatkan seolah-olah dia bukan negarawan. Nah, kali ini sebelum kita bahas lebih lanjut soal itu, saya mau mengajak kepada Anda semua untuk kita tonton beberapa cuplikan video bagaimana kita melihat gerakan Rismond, Roy Suryo, dan sekarang Dr. Tifa juga kembali bangkit setelah sekian hari dan sekian pekan dia nampaknya tidak eksis, dan kali ini dia kembali eksis dalam konteks mengulik-ngulik soal ijazahnya Pak Joko Widodo. Nah, Dr. Tifa sendiri dia kemudian mengomentari apa yang menjadi pernyataan-pernyataan dari Ibu Irma. Kita tahu Ibu Irma nampaknya sudah menyerang kepada mereka bertiga. Dan tentu kita akan diskusikan ya guys ya, satu persatu. Terakhir aku juga mau tunjukin ke teman, apakah kemudian Roy Suryo dan Dr. Tifa termasuk Rismond, secara khusus Rismond misalnya, patut kita kemudian kategorikan sebagai pakar? Kalau dia pakar, mengapa kemudian di forum pakar dan ahli digital forensik dia tidak mau hadir? Bahkan dia justru setelah itu baru keluar-keluar dan menantang untuk bikin pertemuan khusus. Ini kan sesuatu yang menurut saya juga kontraproduktif. Ditambah juga kalau memang dia pakar, kenapa ijazahnya itu tidak seperti dengan ijazah pada umumnya? Kalau dia memang pakar, kenapa penyampaiannya di siaran langsung, di live-nya yang memberikan informasi tentang beberapa data-data ternyata banyak yang janggal? Kenapa karya tulisnya tidak masuk di bank data Jepang? Kenapa dia tidak tercatat sebagai lulusan Yamaguchi?
Yamaguchi. Pertanyaan-pertanyaan ini juga penting. Nah, dan tak kalah menariknya adalah ketika dia mengaku bahwa dia memiliki karya-karya di Amazon, dia memiliki karya-karya buku-buku yang kemudian dijual di Amazon dan juga di blogspot pribadinya. Tapi kenapa di Amazon itu review bukunya itu dikritik habis-habisan? Bukan karena masalah teori, tapi karena penggunaan grammar bahasa yang tidak tepat dan juga banyak hal yang sebenarnya perlu dianalisa kembali. Kita akan saksikan dan pastikan Anda sudah like, comment, and subscribe. Dan pastikan juga Anda bisa menjadi bagian dari keluarga besar Bang Bill Official. Kita check it out. Tangan kosong ya, kayak beginilah ya. Gitu loh ya, ini bayangkanlah itu. Ya, satu orang, 2 tanda tangan. Bagaimana orang percaya seperti ini? UGM harus terbuka. Kalau memang alasannya tidak ada, memang tidak ada, dan tidak pernah ada itu lembar pengesahan secantik itu di UGM tahun 85. Berarti terus terang saja, lembar pengesahan bodong, abal-abal. Makanya saya bilang ke Bareskrim, sudahilah manipulasi yang pernah kalian lakukan, kembali ke milik rakyat. Guys, sebelum lanjut ya, nampaknya Bang Rismond ini dia membuat satu penelitian, dia membuat satu tafsir yang kemudian dia perspektifkan sendiri, dia asumsikan sendiri, dan kemudian dia klaim dan dia share ke ruang publik. Padahal kalau dia seandainya ikuti kegiatan bersama dengan pihak teman-teman ahli digital forensik seperti Bang Joshua dan kawan-kawannya itu, sebenarnya di situ bisa terklarifikasi dan terkonfirmasi. Walaupun di situ juga sangat disayangkan tidak ada pihak UGM. Namun memang meski demikian UGM kan bukan lembaga yang kemudian akan sibuk ke sana kemari mengklarifikasi ya. Jadi UGM adalah sebuah lembaga yang memang akan fokus dalam konteks pendidikan. Kalaupun dia menjadi pihak terkait, tentu itu ada di forum khusus yang kita kenal dengan forum pengadilan, forum hukum. Itu kalau dimintai keterangan. Artinya, misalnya tadi soal selalu saja Rismond memaksakan bahwa lembar pengesahan itu tidak ada. Apa otoritas seorang Rismond yang kemudian mengklaim bahwa UGM itu yang sudah menciptakan, yang sudah melahirkan, kemudian dianggap atau dituduh sebagai sesuatu yang palsu? Ya kenapa kalau kemudian dia menilai bahwa itu adalah sesuatu yang palsu atau ada unsur kejahatan, dia laporkan saja ke polisi ketimbang dia kemudian koar-koar dan mengatasnamakan peneliti. Yang memang harus kita tolak adalah ketika dia mengatasnamakan sebagai seorang saintis, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pemikir dan juga seorang yang mau meneliti. Nah, itu yang kemudian kita kurang berkenan. Kalaupun dia mau menyatakan bahwa dia sebagai rakyat dan tentu sebagai orang yang kritis, itu masih kita memberikan penghargaan. Artinya biasa opini publik. Tapi ketika dia mengklaim sebagai saintis, dia mengklaim sebagai pengkaji, sebagai peneliti, ya ini juga harus kemudian tidak boleh keluar dari nilai-nilai kepakaran dan juga nilai-nilai akademik yang kemudian berintegritas serta beretika. Pertanyaannya, apakah kemudian Rismond beretika dan berintegritas? Kasus Jessica Wongso itu sudah sangat brutal kalian lakukan. Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Kalau benar ada teknologi tahun 85 yang bisa memproduksi. Ya, sebelum kita lanjut guys ya. Dia memang lagi marah kepada Bang Sylvester dan juga Bang Ngabalin karena mereka berdua nampaknya pernah mengeluarkan pernyataan potensi bahwa dari gerakan mereka ini ada bohir, ada pendana besar yang terus-menerus ingin menggemboskan kerja-kerja politik dari Pak Jokowi. Sontak kemudian Rismond sebagai seorang akademisi, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang saintis, dia menyebut bahwa dia tidak pernah dibayar dan dia merasa itu difitnah. Sehingga itu dia marah kepada Bung Sylvester. Ini akan semakin menarik. Tapi dengan gaya bahasanya tadi, bagaimana mungkin Anda akan klaim bahwa dia seorang saintis? Bagaimana mungkin Anda mau menganggap bahwa dia adalah seorang akademisi? Dan memang dia sudah mungkin tidak lagi menjadi akademisi? Saya tidak melihat itu. Malah saya melihat dia adalah preman intelektual yang kemudian dibalut dengan pengetahuan. Sekaligus dia juga adalah seorang politisi. Walaupun memang tidak masuk di partai politik. Bisa saja. Lembar pengesahan Joko Widodo secantik itu. Coba tunjukkan satu lembar pengesahan skripsi tahun 85 yang dimiliki UGM yang secantik punyanya Joko Widodo. Pertanyaan ini sudah dijawab guys ya. Sekali lagi pertanyaan ini sudah dijawab dan juga sudah diklarifikasi. Dan termasuk juga ketika dia kalau kemudian hadir bersama-sama dengan Bang Joshua memperlihatkan banyak data-data yang memang kemiripan lembar pengesahan Pak Jokowi dengan teman-temannya yang lain. Tapi apa yang terjadi? Bang Joshua justru diblokir. Yep.
memang era post-truth udah ketara banget ya. Semua yang ada di media sosial itu jangan dipercaya begitu saja. Anda bisa tanyakan kepada komunitas-komunitas, ada ahli-ahli yang memang mumpuni. Jika memang ada lembaga yang berwenang, ya seperti yang mengeluarkan ijazah itu, ya pantasnya ditanyakan ke ijazah, gitu, ke mereka gitu ya. Jangan ditanyakan ke ahli-ahli yang nggak jelas gitu ya. Sama seperti saya nggak meneliti ijazah orang itu gitu ya. Saya cuma mengkonfirmasi, mengklarifikasi, namanya kredensial akademiknya gitu ya. Dan dijawab begitu, saya juga bingung, mau gimana ini? Kok ada ahli yang nggak dipercaya sama kampusnya gitu ya. Nah, ini menjadi bumerang bagi dia sendiri gitu ya. Menuduh orang lain palsu, padahal dirinya yang palsu. Itu sangat jelas ya, fakta-faktanya ya. Kalau misalnya dia punya argumen, dia bisa menunjukkan, meminta Yamaguchi mengklarifikasi seperti yang dilakukan oleh Jokowi misalnya. Kita sangat senang gitu ya kalau memang mampu gitu ya. Mungkin itu penutup dari saya kembalikan kepada. Oke guys, jadi memang sangat disayangkan gerakan yang dipakai oleh Bang Rismond dan kawan-kawan ini yang selalu menggunakan atas nama ilmiah ini yang jadi problem. Dan menurut Bang Joshua, ya bagaimana mungkin kita akan memahami dia sebagai seorang pakar yang tidak mempercayai kampusnya sendiri. Ini kemudian akhir jadinya bumerang buat dia sendiri guys. Oke. Masih dalam konteks Rismond Sianipar ya guys, kita lihat bagaimana mungkin standar kepakaran seorang Rismond ini dianggap profesional. Mungkin dia pernah meneliti, mungkin dia pernah membuat buku, mungkin juga dia pernah membuat karya-karya. Kita harus akui itu, kerja kerasnya. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian karya-karya itu relevan? Apakah semua yang dia ciptakan itu adalah sesuatu yang betul-betul menggambarkan bahwa dia adalah seorang peneliti dan juga ahli yang profesional? Dia mungkin ahli, tapi kalau soal profesionalitas, proporsional dan profesionalitas, kita bisa diskusi lagi. Nah, kali ini coba kita cek ya karya seorang Rismond. Saya ketika kemudian membuka di blogspotnya dan juga mendapat satu kiriman link di mana di situ ada video-video, bukan gambar-gambar atau buku-buku yang dijual di Amazon guys. Nah, kita langsung cek saja. Ini kebetulan saya langsung di Amazonnya. Teman-teman bisa cek ini ya. Ini adalah salah satu karya miliknya Rismond Sianipar. Nah, Rismond Sianipar ini selalu dia berpas-pasan dengan ada penulis yang namanya Vivian Siahaan gini. Nah, kita lihat ya, ini autornya Vivian Siahaan, ya ini autor. Tapi tetap saja di karya-karya ini selalu ada muncul nama Rismond Hasiholan Sianipar. Jadi Vivian Siahaan ini yang kadang-kadang lebih banyak menulis, dan Rismond Hasiholan Sianipar ini atau Bang Rismond selalu menjadi orang yang berada di partner. Dan hampir di setiap bukunya Bang Rismond, karya-karya proceedingnya Bang Rismond selalu ada Vivian Siahaan. Saya tidak tahu, mungkin mereka punya hubungan kerja dan hubungan yang berkaitan dengan karya tulis. Ini tentu sangat profesional, kita harus hargai itu. Nah, sekarang mari kita telusuri bersama. Kita lihat sebenarnya seberapa hebat sih buku atau karya dari, ini salah satu guys ya, tentu banyak. Salah satu saja dulu. Artinya kalau kita memang mau mengukur seorang Rismond adalah pakar yang profesional, yang betul-betul ahli, maka kita juga membutuhkan karya-karyanya yang luar biasa, yang betul-betul punya manfaat dan betul-betul sesuai dengan relevan dengan kemampuannya itu dan disukai publik ya. Ini publishernya adalah Balige Publishing ya. Ini tahun 2020, artinya 4-5 tahun yang lalu. Ini sudah data-datanya bagus. Bestseller ranknya ini yang keberapa ya? Ini bestseller rank kedua ya, ranking kedua. Berarti bagus dong. Dari dua mana ini? Atau bagaimana ini? Wah, termasuk bagus berarti. Tapi sayang sekali customer review-nya kok 3,1. Ini ibarat kalau kemudian kita di aplikasi-aplikasi driver, aplikasi pelayanan publik, 3,1 ini termasuk rendah guys. Ya, setidaknya dia adalah 4, atau paling bagus adalah 5. Nah, ini ratingnya 6 rating. Oke, kita akan cek. Nah, ini penulisnya Vivian Siahaan. Tapi yang jelas tetap di sini adalah salah satunya adalah penulis dari Bung Rismond Sianipar. Nah, ini reviewnya. Ya, teman-teman, tentu ini berbahasa Inggris.
agar saya tidak mengada-ngada memberikan terjemahan ya. Kita mari rame-rame. Tapi yang jelas dari sini aja kita udah lihat low quality top reviews from the United States. Rata-rata orang Amerika ini. Ini Junot ya. Ini cuma kasih 2 bintang. 2 bintang itu kategori yang kualitas buruk gitu. No index, no real table of context. Nah kan, tidak ada indeksnya dan juga tidak ada tabel yang real dalam kontennya. Nah, ada poor English and grammar yang bermasalah. Oke, saya anu aja ya, saya bikin terjemahan translate. Kita pakai ChatGPT karena ChatGPT jauh lebih ketimbang grammarnya atau bahasa Inggrisnya ketimbang Google Translate ya. Walaupun Google juga punya translate-nya. Oke, ini video ini buat teman-teman yang memang kepingin juga belajar bahasa Inggris kalian gitu. Berikut ada terjemahan dari kalimat tersebut di dalam bahasa Indonesia. Tidak ada indeks, no real table, tidak ada daftar isi yang jelas atau sebenarnya real table jadi daftar isi ya di sini. Poor English and grammar, bahasa Inggris dan tata bahasanya buruk. Low quality, pure contrast and content, konten berkualitas rendah dengan kontras yang buruk. Irrelevant information, informasi yang tidak relevan. Guys, artinya kita simpulkan bahwa buku ini buruk gitu. Artinya karya seorang Richmond itu buruk. Di mana kepakarannya kan gitu. Ya, ini masih ada lagi. Masih 2 bintang. Oke, ini bahasanya kita langsung saja terjemahkan ya. Ya, ini kalimat-kalimat ini biasanya digunakan sebagai kritik terhadap dokumen, buku atau materi yang kurang baik dari segi struktur bahasa maupun isi. Oke. Berikut adalah terjemahan dari paragraf tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Sayangnya ada kesalahan kode. Kesalahan kode, guys. Kalau mungkin dia cuma bilang tata letak, daftar isi tidak ada, seperti yang kritik pertama itu ya. Ya biasalah ya kan, buku itu pasti nggak sempurna. Tapi kalau sudah berkaitan dengan substansi isi buku, berarti kan di mana nilai kepakarannya gitu. Bahwa memang setiap buku itu juga pasti butuh kritik ya, ada opini. Tapi kalau buku yang berkaitan dengan opini, buku yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial, teori-teori yang sebenarnya memang membutuhkan pemikiran dan tafsir baru, is okay. Tapi kalau buku-buku yang berkaitan dengan digital forensik, buku-buku yang berkaitan dengan kode-kode, buku-buku yang berkaitan dengan matematika, ya itu kan ilmu terapan pasti. Jadi mengapa kemudian dia tidak dikategorikan sebagai yang baik gitu. Sayangnya ada kesalahan kode dan karena itu saya terpaksa memberikan penilaian yang kurang memuaskan. Saya tetap menyimpannya karena ada ide-ide menarik untuk belajar bahasa tersebut. Oke, tetapi saya harus melakukan beberapa perubahan pada kodenya. Nah, ini menarik. Jadi dia mengapresiasi hanya dengan kemudian menyimpan karena ada ide-ide menarik untuk belajar bahasa tersebut. Nah, ini mungkin bahasa dalam artian ilmu dalam buku itu. Hari terakhir, sungguh aneh bahwa penerbit tidak memiliki situs yang membagikan kode sumber dan materi yang digunakan dalam buku ini. Bahkan para penulisnya sendiri yang sudah saya hubungi untuk klarifikasi, tampaknya tidak tertarik untuk menjawab saya. Sayang sekali. Oh, sayang sekali, Bang Richmond. Oke, sayang sekali, Bang. Parah lagi nih, Patrick. Cuma 1 bintang, yang di atas masih 2 bintang guys ya. Oke. Kita salin. Kita cek apa nih kritiknya. Berikut adalah terjemahan dari paragraf tersebut di atas. Buku ini sangat buruk penulisannya, dengan banyak kesalahan tata bahasa. Kodenya sulit diikuti dan seringkali mengandung kesalahan yang harus Anda coba perbaiki sendiri. Tidak terlihat adanya alur yang jelas dalam penyusunan kode. Penjelasan tentang apa yang sedang terjadi pada kode tersebut sangat minim.
termasuk alasan mengapa ada kode yang dibiarkan menggantung. Hampir mustahil untuk menelusuri kesalahan dan kode error. Saya menyerah mencoba mengikuti logika dan tekniknya, dan akhirnya saya tinggalkan usaha ini. Saya tidak merekomendasikan buku ini kepada siapapun yang ingin belajar cara menghubungkan ini ya, kodenya ini ya. SQL. Bagaimana ya? Guys, ada yang bisa jadi maka nggak heran kalau mungkin disertasi dan tesisnya Bang Rismon itu nggak kelar kayaknya guys, dan tidak muncul di bank data karena memang terjadi banyak kesalahan dalam penulisan. Ini bukti loh guys. Jadi minta maaf ya Bang Rismon, minta maaf Ibu Vivian Siahaan. Ini fakta. Buat apa Bang Bil ngulik-ngulik ini? Bukan ngulik-ngulik, persoalannya Bang Rismon memperkenalkan dirinya sebagai seorang ahli forensik saintis yang tentunya dia harus memiliki predikat. Bagaimana mungkin Anda mau mempercayai seseorang yang mengaku bahwa dia adalah orang hebat tapi dia tidak terverifikasi dengan baik? Nah, untuk memverifikasi bahwa Rismon adalah memang orang hebat, orang apa, dia harus lolos juga. Nah, akhirnya dengan bukti-bukti akademik yang bermasalah, wajarlah kalau kebanyakan semua teori-teori yang dimainkan oleh Bang Rismon adalah teori-teori yang berbasis asumsi, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Joshua. Guys, please, kita move on. Ya, kita move on. Sebenarnya kita salah satu bentuk move on-nya tidak usah kemudian menanggapi video-videonya Bang Rismon, tapi kalau dibiarkan minimal begini, minimal kalau suatu saat nanti orang yang anti kepada Pak Jokowi menonton video-video kita dan mereka orang bijaksana, mereka akan tonton sampai habis. Ya, kalau orang yang tidak bijaksana begitu dia lihat, ini Bang Bil, Antek Mulyono, sudah tinggalkan. Tapi kalau dia ilmuwan, dia peneliti, dia orang bijaksana, dia orang yang memang benar-benar menghormati ilmu sebagai khazanah, yang betul-betul mengatasnamakan sebagai orang yang terutama akademisi, yang menghormati saintis. Kendati itu adalah sebuah kejahatan, dia akan telusuri, dia akan hadir, dan dia akan baca, bahkan dia akan dengarkan. Seburuk-buruknya Rismon, Roy Suryo, saya tonton video-video mereka. Ya, sekurang berkenannya saya dengan Ibu Tifa, saya tonton pernyataan-pernyataan beliau. Kalau sudah bicara soal ilmu pengetahuan, saya orang yang paling pertama memberikan apresiasi. Tapi ketika sudah dia menghajar masalah Pak Jokowi yang berkaitan dengan ijazah, maaf, dia perlu kita kritik. Oke guys, Anda nilai soal Bang Rismon. Kita ke Ibu Tifa. Kepada semua yang menyerang kami, saya ucapkan terima kasih. Justru karena serangan Anda, rakyat jadi makin penasaran. Justru karena Anda marah, rakyat tahu ada yang sedang disembunyikan. Saya ingin bertanya, apakah rakyat yang mempertanyakan keaslian dokumen publik adalah tindakan kriminal? Apakah meminta transparansi dari pejabat publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara? Kalau boleh saya berkomentar, ijazah itu masuk dalam kategori data pribadi loh Bu. Itu harus dihormati. Siapa yang mempublikasikan, ya tentu adalah pihak-pihak yang berwenang. Kalau misalnya KPU memperlihatkan, ya nggak masalah. Tapi ketika itu adalah dokumen pribadi yang kemudian ditanyakan kepada dia, dia pasti akan memberikan. Nah ini menyesuaikan dengan pertanyaan di awal video saya tadi. Kenapa Pak Jokowi tidak memperlihatkan dokumen ijazahnya? Guys, Anda punya ijazah atau nggak usah ijazah, Anda punya KTP. Ya, tiba-tiba ditanya sama Ibu Tifa. Ya sudah, kalau Anda memberikan itu konteks yang berbeda. Tapi Anda berhak untuk tidak mau memperlihatkan atau memperlihatkan. Kenapa? Ya dia nggak punya hak diskresi. Apa kewenangan dia mempertanyakan itu? Ya kan? Kenapa? Apakah jahat seorang warga mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi? Tidak jahat. Tapi ada kejahatan yang kalian lakukan yang merendah-rendahkan seorang Pak Jokowi, yang mengawali mempertanyakan ijazah itu dengan sumpah serapah, dengan caci maki, dengan teriakan-teriakan atas nama Tuhan, sembari kemudian merendahkan seorang Pak Jokowi. Bagaimana mungkin kemudian orang akan memiliki perasaan yang damai juga untuk memperlihatkan ijazah itu? Silakan publik menilai bahwa semakin seperti ini ya berarti semakin dipercaya bahwa Jokowi itu berbohong. Sudah diberikan
Bareskrim kok, sudah diberikan oleh UGM kok, sudah keterangan KPU kok, kenapa Pak Jokowi tidak memperlihatkan? Karena Pak Jokowi tahu bahwa kalaupun dia perlihatkan, tetap saja orang-orang seperti kalian tidak akan pernah berhenti untuk nyinyir. Jokowi seorang manusia politik. Dia akan mainkan ini dan dia akan terima dan justru dia akan layani orang-orang seperti kalian. Kami tidak menyebar fitnah. Kami mengajukan pertanyaan. No. Jangan lihat di soal ijazahnya, Bu. Lihat dari tuduhan-tuduhan Ibu kemarin, ya. Tuduhan-tuduhan Ibu secara personal bahkan. Teman-teman yang sudah menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Jangan lihat dari masalah ijazah. Jangan berbuat atau membuat kalimat yang seolah-olah memperlihatkan kalian itu sok suci. Kalian ini sudah tunjukkan cara menjadi orang munafik di ruang publik. Seolah-olah kalian lupa dengan perbuatan-perbuatan yang sudah kalian lakukan terhadap Pak Jokowi. Sehingga itu lucu kalau kemudian hanya mau bilang kami hanya mempertanyakan. No. Kalian bukan mempertanyakan, tapi kalian mendiskreditkan. Orang yang tidak sekolah sekalipun sangat tahu cara-cara kalian itu. Yang seharusnya dijawab dengan sesederhana menunjukkan ijazah asli, bukan justru dengan ancaman dan intimidasi. Nah, ya kan? Sampai di sini kita udah sadar bahwa ternyata memang Dr. Tifa ini juga punya satu penyakit yang namanya amnesia. Sebagaimana dia sering menyebut Pak Jokowi itu juga punya penyakit A, B, C, D. Sekarang Pak Jokowi yang katanya keluar dari rumah untuk diwawancarai, kemudian ada sedikit bermasalah di kulit atau mungkin ada sakit atau seperti apa, itu kemudian dicocok logikan. Itulah dosa-dosa Jokowi, itulah dosa-dosa. Kalian nggak mikir, itu si Egy Sujana sekarang lagi sakit. Apakah itu kita mau klaim bahwa itulah dosa-dosanya Egy Sujana? Enggak lah. Sudah, biarkan saja orang sakit berarti dia sedang sakit. Doakan supaya sembuh. Orang sehat ya berlagak jaga diri. Jangan kemudian diuji sama Allah dengan sakit. Sampai di sini saya agak kurang demen juga akhirnya untuk mereact videonya Ibu Tifa. Anda bisa tonton langsung saja. Yang jelas saya semakin disadarkan tentang kualitas dari para akademisi dan juga para aktivis maupun juga saintis. Mereka bertiga terutama, itu semakin hari semakin bobrok. Dan saya semakin mencintai Pak Jokowi, saya mencintai orang-orang yang memberikan penghormatan kepada Pak Jokowi. Sementara kalian yang anti, saya akan tetap memberikan penghormatan, tapi ingat, saya tidak akan pernah berhenti untuk kemudian juga mengkontra narasi-narasi kebencian kalian yang dibalut dengan dunia kampus, yang dibalut dengan ilmu pengetahuan dan sok saintis. Kita berjumpa di video berikutnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tulis di kolom komentar. Saya Bang Bil, Offside.